Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini Ibu akan ngasih materi pengaruh lingkungan terhadap suatu organisme. Sebelum melakukan pembelajaran hari ini, doa terlebih dahulu untuk ketua kelas, mohon dipimpin. Ibu siap gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, ada yang tidak masuk hari ini? Ada Bu. Siapa? Handika. Kenapa dia Nggak tahu Bu. Alasan. Ada lagi? Dewi. Kenapa Dewi dia? izin Bu. Izin pulang. Oke. Selain itu ada lagi? Sudah Bu. Masuk semua. Masuk semua ya. Baik, seperti yang dijelaskan tadi, di sini kita akan mempelajari pengaruh lingkungan terhadap suatu organisme. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Ekosistem. Pintar. Di sini ada terjadi interaksi apa saja? Interaksi Tumbuhan, Ya, sama? hewan, air, abiotik. Baik. Jadi di sini terjadi interaksi antar abiotik dan biotik, di mana biotik itu ada hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya makhluk hidup ya. Nah, untuk yang abiotik itu ada cahaya matahari, air, suhu, dan lainnya. Nah, untuk mendalami materi berikut ada sebuah video. Perhatikan baik-baik ya. Bentar. Bagaimanakah pengaruh lingkungan terhadap suatu organisme? Tanamlah biji tanaman, misalnya biji kacang merah, di kebun sekolah dalam beberapa lubang. Berilah perlakuan yang berbeda untuk setiap lubang, misalnya lubang pertama diberi pupuk kandang, lubang kedua diberi pupuk urea, lubang ketiga diberi pupuk kompos, dan lubang keempat tidak diberi pupuk. Siram secukupnya secara teratur. Amati pertumbuhan tanaman tersebut setiap hari selama 14 hari berturut-turut. Catat data pertumbuhan tanaman setiap harinya. Apakah terjadi perbedaan kecepatan pertumbuhan untuk setiap perlakuan? Bahwa kecepatan pertumbuhan tanaman berbeda-beda untuk setiap perlakuan. Hal ini berarti lingkungan berpengaruh terhadap kehidupan suatu organisme. Lingkungan mengacu pada segala sesuatu yang berada di sekitar organisme. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup dan memengaruhi kehidupannya. Lingkungan tersusun atas komponen abiotik, tak hidup, dan biotik, hidup. Kehidupan suatu organisme akan tergantung terhadap komponen biotik dan abiotik yang memengaruhi kehidupannya. 1. Komponen lingkungan abiotik. Apa yang akan terjadi jika kamu menanam biji kacang tanah tanpa diberi air yang cukup? Adakah perbedaan pertumbuhan dengan biji kacang tanah yang ditanam dan diberi air yang cukup? Perbedaan pertumbuhan pada kedua perlakuan tersebut membuktikan bahwa pertumbuhan tanaman kacang dipengaruhi oleh faktor tak hidup, abiotik, yaitu air. Tidak hanya air saja yang akan memengaruhi pertumbuhan organisme, tetapi juga terdapat komponen abiotik lainnya yang akan memengaruhi pertumbuhan suatu organisme, misalnya cahaya, suhu, air, kelembaban udara, pH, dan salinitas. 2. Komponen lingkungan biotik. Kehidupan suatu organisme juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan komponen biotik, seperti tumbuhan, hewan, atau organisme lainnya. Interaksi antar organisme ini mungkin menguntungkan atau bahkan merugikan bagi organisme itu sendiri. Hal tersebut dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Interaksi antar makhluk hidup ini dapat berupa kompetisi, predasi atau hubungan interaksi lainnya. Apakah manusia terlibat? Ya, intervensi manusia adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap lingkungan hidup. Pembukaan lahan, perkebunan, pembuatan kota, jalan raya, semuanya secara dramatis memengaruhi lingkungan hidup. Akibat dari perbuatan manusia ini banyak dihasilkan polusi yang merusak lingkungan. Nah, dari video tadi ada yang bisa menyimpulkan? Nanti buka reward kalau bisa. Komponen Ya, biotik kira-kira. dan abiotik.
Ya, terus ada lagi? Dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa kalau menanam biji-bijian Ya. dengan perbedaan komponen seperti pupuk bisa menghasilkan ekosistem tumbuhan yang berbeda, melakukan yang berbeda. Ya kurang lebih kayak gitu ya. Nah, lebih jelasnya ini. Nah, lingkungan biotik merupakan lingkungan makhluk hidup di mana ada hewan, tumbuhan, dan manusia secara tidak langsung. Nah, untuk yang lingkungan abiotik yaitu merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi suatu komponen makhluk hidup. Contohnya ada air, suhu, cahaya matahari, terus ada kelembapan udara, salinitas, pH. Nah, untuk tambahan ada sebuah video. Adaptasi. Kamu pernah nggak sih melihat cicak yang ekornya putus tiba-tiba? Tahu nggak sih kenapa? Tahu nggak bahwa cicak itu sengaja memutuskan ekornya kalau dia merasa terancam? Nah, ekor yang putus ini akan gerak-gerak untuk menarik perhatian musuh, dan cicak pun bisa kabur dari sergapan musuh. Nah, tingkah laku cicak ini adalah salah satu contoh dari beradaptasi terhadap lingkungannya. Ya, nah kita akan bahas adaptasi di sini. Adaptasi ini sebenarnya terbagi jadi 3. Ada morfologi, ada fisiologi, ada tingkah laku. Kita coba bahas satu persatu ya. Nah, kalau dilihat dari pengertiannya ya, adaptasi ini adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan tempat hidupnya. Jadi memungkinkan dia bisa hidup dan bisa berkembang biak di lingkungan tersebut. Nah, tadi sudah ada 3 ya, morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Kita bahas yang pertama tentang morfologi. Kalau adaptasi morfologi ini berkaitan dengan bentuk bagian tubuh yang adaptif ya. Jadi adaptasi morfologi ini gampang dikenali dan ditemukan karena tampak dari luar dan mudah diamati. Misal, bentuk cakar atau bentuk paruh pada burung. Coba deh lihat gambar-gambar berikut ya. Bentuk paruh burung ya, pemakan biji akan berbeda dengan paruh burung pemakan daging, pemakan ikan, atau pengisap madu. Contoh nih, burung pertama. Ini burung kolibri namanya. Burung kolibri makannya apa? Madu, makanya paruhnya kayak gitu. Kemudian yang sebelahnya ada burung pipit, pemakan biji-bijian. Kemudian ada bebek, terus ada burung pelikan, dan terakhir burung elang. Nah, ini punya paruh yang berbeda-beda karena makanan mereka juga beda-beda. Nah, ini namanya adaptasi morfologi ya. Jadi bentuk bagian tubuhnya yang kelihatan yang berbeda. Kemudian adaptasi fisiologi. Kalau adaptasi fisiologi ini berkaitan dengan proses adaptif di dalam tubuh makhluk hidupnya. Jadi kita nggak bisa mengamatinya nih. Nah, misalnya nih, adaptasi fisiologi pada pencernaan sapi atau rumen. Ya, jadi biasanya adaptasi fisiologi ini melibatkan zat-zat kimia untuk membantu proses yang berlangsung di dalam tubuh. Nah, seperti adaptasi sistem pencernaan pada sapi atau hewan pemamah biak. Nah, tahu nggak sih, sapi itu dapat mencerna rumput atau daun yang banyak mengandung serat dengan bantuan enzim selulose yang dihasilkan oleh mikroorganisme pada perut pertama sapi atau rumen ya. Jadi rumen itu perut pertama sapi. Nah, ketajaman indera penciuman anjing, ketajaman indera pendengaran kelelawar di malam hari, dan ketajaman indera penglihatan burung hantu di malam hari juga merupakan contoh adaptasi fisiologi ya. Jadi adaptasi fisiologi bisa kita temukan pada tumbuhan yang hidup di gurun juga. Nah, tumbuhan yang hidup di gurun atau namanya xerophyte. Nah, biasanya memiliki jaringan penyimpanan air. Nah, jaringan ini biasanya berfungsi untuk menghadapi musim kemarau panjang ya. Nah, itu beberapa contoh adaptasi fisiologi ya. Tadi ada rumen pada sapi, ketajaman indera penciuman anjing, ketajaman indera pendengaran kelelawar, ketajaman indera penglihatan burung hantu, kemudian tumbuhan yang hidup di gurun. Nah, itu contoh fisiologi. Kemudian adaptasi tingkah laku. Nah, beberapa makhluk hidup melakukan tingkah laku tertentu untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Contoh, nah bunglon menyesuaikan warna tubuhnya dengan lingkungannya.
Nah, ini disebut dengan mimikri ya. Jadi penyesuaian atau adaptasi tingkah laku ini dapat menghindarkan makhluk hidup dari bahaya yang mengancam mereka. Jadi dapat berlangsung kehidupan mereka. Begitupun dengan cicak ketika memutuskan ekornya itu biar mengecoh musuh. Ya, ini juga termasuk adaptasi tingkah laku. Ya. Nah, dari video tadi ada namanya adaptasi, di mana ada proses pertumbuhan fisik dan fisiologi. Untuk adaptasi sendiri ada morfologi, fisiologi, dan perilaku. Nah, untuk morfologi itu yaitu perubahan fisik atau struktur tubuh, seperti kayak paruh burung, terus bentuk kaki, nah itu. Nah, untuk adaptasi fisiologi yaitu internal, kayak bagaimana makhluk hidup tersebut menyesuaikan dengan lingkungannya. Nah, untuk adaptasi perilaku yaitu perubahan perilaku, di mana cara mereka berinteraksi langsung dengan lingkungannya. Nah, masih semangat semuanya? Masih. Mau SBK sekarang atau nanti? Sekarang. Baik, berdiri dulu ya. Do re mi fa sol la si do 미처럼 내가 넘어가는 주야 Do re mi fa sol la si do 돌이켜인가 계속 나만 찾아가자 Mau lagi atau? Lagi Bu. Do re mi fa sol la si do 미처럼 내가 넘어가는 주야 Do re mi fa sol la si do 돌이켜인가 계속 나만 찾아가자 Oke ya, seperti. Masih semangat? Masih Bu. Baik, sekarang untuk mengetes kemampuan kalian, Ibu ada AKPD. Nanti kerjakan ya. Ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu. Ini 1, 2, 3 kelompok 1, 1, 2, 3 kelompok 2, 1, 2, 3, 4, 5 kelompok 3. Dikerjakan ya, Ibu kasih waktu 10 menit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu dari keempat gambar di atas, identifikasi bagaimana perubahan lingkungan mempengaruhi organisme gambar tersebut. Untuk yang gambar 1, kebakaran hutan merusak habitat, menyebabkan kematian organisme, kekurangan makanan, dan hilangnya tempat berlindung. Untuk yang gambar 2, habitat yang ideal mendukung kehidupan burung dengan menyediakan makanan, air, dan tempat berlindung. Jika habitat terganggu, burung mungkin terancam kelaparan atau harus berimigrasi. Untuk yang gambar ketiga, pencemaran air dapat menyebabkan keracunan, menurunkan kadar oksigen, dan mengancam kehidupan ikan serta organisme air lainnya. Gambar yang keempat, tanah gersang dengan sedikit air yang menyebabkan tanaman kekurangan nutrisi yang akhirnya membuat daun layu dan mengurangi kemampuan fotosintesis. Yang kedua, bagaimana setiap organisme tersebut beradaptasi terhadap kondisi lingkungannya. Gambar 1, beberapa organisme mungkin berimigrasi ke tempat yang lebih aman atau beradaptasi dengan kebakaran kecil dengan cara regenerasi cepat setelah kebakaran. Yang gambar kedua, burung dapat bermigrasi ke lokasi lain jika habitatnya terganggu atau menggunakan sarang yang lebih aman di lingkungan sekitar. Gambar ketiga, ikan dapat mencoba beradaptasi dengan toleransi yang lebih tinggi terhadap kondisi air tercemar, tetapi adaptasi ini sering terbatas. Gambar keempat, tanaman di tanah gersang dapat mengembangkan akar yang lebih panjang untuk mencari air atau mengurangi penguapan dengan daun kecil atau berlapis lilin. Sudah. Apakah ada jawaban lain dari kelompok ini? Sama lebih jawabannya sama. Satu lagi ya yang maju. Ya. Kelompok 1 maju. Mungkin ini presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Yang pertama, dari keempat gambar di atas, identifikasi bagaimana perubahan lingkungan yang mempengaruhi organisme di gambar tersebut. Di gambar 1, kebakaran hutan memusnahkan habitat dan mempengaruhi keberlangsungan hidup hewan dan tumbuhan yang tinggal di lingkungan tersebut. Gambar 2, kondisi lingkungan yang ideal mendukung kehidupan burung seperti ketersediaan makanan, air, dan tempat bersarang. Yang ketiga, pencemaran air berdampak negatif pada kehidupan ikan seperti gangguan pernapasan, reproduksi, dan pertumbuhan. Gambar keempat, kekurangan air dan nutrisi menyebabkan daun layu dan mempengaruhi kemampuan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Lalu yang kedua, apa kesimpulan umum yang dapat kalian tarik tentang pengaruh lingkungan terhadap kehidupan makhluk hidup? Jadi, lingkungan memiliki peran penting dalam melakukan kelangsungan hidup organisme. Jadi, perubahan lingkungan, baik positif maupun negatif, dapat signifikan mengaruhi kehidupan organisme. Namun, organisme memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan lingkungan sangat penting untuk mendukung kehidupan yang berkelanjutan. Baik, sudah. Jadi ada jawaban lain ya? Ada. Baik, silahkan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Jadi dari diskusi kalian tadi jadi ketahui ya bahwa perubahan lingkungan sangat mempengaruhi suatu organisme. Seperti halnya yang gambar 1 tadi, kebakaran hutan dapat menghancurkan habitat alami hewan dan tumbuhan dan menyebabkan kehilangan tempat tinggal, sumber makanan, bahkan kematian atau punah. Nah, jadi kesimpulan dari hasil diskusi kalian tadi yaitu perubahan lingkungan baik faktor alam maupun manusia dapat mempengaruhi habitat
Habitat, sumber makanan, dan kelangsungan hidup organisme, di mana setiap organisme memiliki kemampuan adaptasi yang berbeda-beda untuk bertahan hidup menghadapi perubahan tersebut. Namun, jika perubahan lingkungan berlangsung terlalu cepat atau ekstrim, organisme mungkin tidak mampu beradaptasi, yang dapat menyebabkan penurunan populasi atau kepunahan. Oleh karena itu, perlu menjaga kestabilan lingkungan sangat penting untuk mendukung kehidupan makhluk hidup. Nah, untuk mengetes kemampuan kalian dalam pembelajaran hari ini, Ibu ada soal dikerjakan ya. Ini ya, di scan. Bawa HP semua kan? Kayaknya mana bisa? Apa itu? Jangan nyontek loh ya, kerja sendiri-sendiri. Iya, Bu. Gak bisa. Nanti untuk penilaian yang tertinggi Bu kasih reward ya. Iya, Bu. Ya. Sudah, Bu. Siapa ini yang belum? Belum. Ini baru 6 anak ya yang mengumpulkan. Ya. Yang belum? Ya, sudah Bu. Sudah. Ya.
Baik, untuk juara 1, 2, 3 nanti maju ya. Untuk juara 1 Yulina. Untuk juara 2 Rahma. Untuk juara 3 Gila. Ini untuk juara 1 ya. Terima kasih Bu. Proses. Terima kasih Bu. Dan untuk juara 3. Baik, silakan. Terima kasih Bu. Nah, baik. Jadi untuk pembelajaran hari ini, untuk kesimpulannya yaitu lingkungan sangat mempengaruhi suatu organisme, di mana lingkungan berperan penting terhadap untuk dalam menentukan cara hidup dan perkembangan organisme, pertumbuhan, reproduksi, dan lainnya. Dan untuk bertahan hidup, organisme harus mampu beradaptasi dengan lingkungan, kondisi lingkungannya. Dimana kan kondisi lingkungan biasanya beda-beda ya, jadi harus bisa beradaptasi untuk bertahan hidup. Nah, adaptasi merupakan respon penting dalam pengaruh lingkungan terhadap suatu organisme, dimana kelangsungan hidup organisme dalam jangka panjang. Nah, sampai sini pertemuan hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, ketua kelas bisa berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Baik, sampai sini pelajaran minggu hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.